Siapapun kita, tidak ada yang bebas dari tekanan hidup atau stres. Bagaimana kita menyikapi atau merespon stres, ternyata sangat membedakan kita satu sama lain. Ada orang yang mudah mengeluh dan mudah menyerah dalam menghadapi tekanan hidup. Ada pula yang begitu tegar, optimis, dan memandang tekanan hidup sebagai tantangan yang dapat dihadapi. Perbedaan ini dapat disebut perbedaan dalam ketabahan menghadapi stres. Ketabahan hati ternyata itu memiliki manfaat yang sangat besar bagi kesehatan fisik dan juga mental kita. Ketabahan hati, keteguhan hati atau hardiness itu merupakan topik yang jarang dibicarakan dalam psikologi. Dan untungnya hal tersebut masih menjadi perhatian sebagian di kalangan psikolog. Sehingga kita dapat memanfaatkan pengetahuan mengenai ketabahan hati untuk keperluan praktis dalam menghadapi persoalan hidup. Di antaranya ada beberapa komponen dan juga manfaat dari ketabahan hati. Dilihat dari pengertian, Kobasa dan kawan-kawan dalam Journal of Personality and Social Psychology pada tahun 1982 menjelaskan ketabahan hati itu sebagai suatu konstelasi karakteristik kepribadian yang berfungsi sebagai sumber daya untuk menghadapi peristiwa-peristiwa hidup yang menimbulkan stres. Tokoh lain, Cotton di tahun 1990 lebih jelas mengartikan ketabahan hati sebagai komitmen yang kuat terhadap diri sendiri, sehingga dapat menciptakan tingkah laku yang aktif terhadap lingkungan dan juga perasaan bermakna yang menetralkan efek negatif stres. Sementara Quick dan kawan-kawan pada tahun 1997 menyatakan ketabahan hati sebagai konstruksi kepribadian yang merefleksikan sebuah orientasi yang lebih optimis terhadap hal-hal yang menyebabkan stres. Dan ini sesuai dengan pendapat Kobasa yang melihat ketabahan hati sebagai cenderungan untuk mempersiapkan atau memandang peristiwa-peristiwa hidup yang potensial yang mendatangkan stres sebagai sesuatu yang tidak terlalu mengancam. Orang yang memiliki ketabahan hati memiliki keberanian berkonfrontasi terhadap perubahan atau perbedaan dan menarik hikmah dari keadaan tersebut. Nah, ada yang dapat kita simpulkan berbagai penjelasan tadi. Komponen atau aspek apa saja yang terdapat dalam ketabahan hati. Pengetahuan mengenai hal ini itu memberikan kejelasan kepada kita untuk mewujudkan ketabahan dalam hidup kita. Franklin dalam bukunya Human Motivation 2002 menjelaskan ada 3 komponen dalam ketabahan hati. Di antara yang pertama kontrol. Komponen ini berisi keyakinan bahwa individu itu dapat mempengaruhi atau mengendalikan apa saja yang terjadi dalam hidup. Individu percaya bahwa dirinya dapat menentukan terjadinya sesuatu dalam hidupnya, sehingga tidak mudah menyerah ketika sedang dalam tekanan. Individu dengan ketabahan hati yang tinggi memiliki pandangan bahwa semua kejadian dalam lingkungan dapat ditangani oleh dirinya sendiri, dan dia juga bertanggung jawab terhadap apa yang harus dilakukan sebagai respon terhadap stres. Seorang tokoh Dudel menjabarkan komponen ini menjadi 4. Yang pertama, kerelaan dan keterampilan dan juga membuat keputusan yang baik. Perasaan otonomi diri dan juga perasaan adanya suatu pilihan yang dapat diambil. Kemampuan untuk melihat peristiwa yang menyebabkan stres sebagai suatu kebagian dari kehidupan dan motivasi untuk berprestasi suatu yang baik dengan sesuai dengan tujuan. Terus yang kedua tadi, yang pertama itu kan control, yang kedua itu komitmen. Komponen ini berisi keyakinan bahwa hidup itu bermakna dan juga memiliki tujuan. Individu juga berkeyakinan teguh pada dirinya sendiri walaupun apapun yang terjadi. Individu dengan ketabahan hati yang tinggi percaya akan nilai-nilai kebenaran, kepentingan, dan juga nilai-nilai yang menarik tentang siapakah dirinya dan apa yang mampu ia lakukan. Selain itu juga, individu dengan ketabahan hati yang tinggi juga percaya bahwa perubahan akan membantu dirinya berkembang supaya lebih baik. Yang ketiga, tantangan. Komponen ini berupa pengertian bahwa hal-hal yang sulit dilakukan atau diwujudkan adalah suatu yang umum terjadi dalam kehidupan, yang pada akhirnya itu akan datang kesempatan untuk melakukan dan juga mewujudkan hal tersebut.
Dubel itu juga menjabarkan komponen ini menjadi 4. Ada pendekatan yang fleksibel terhadap orang lain dan juga kondisi-kondisi tertentu, memandang segala sesuatu secara positif dan optimis, kerelaan untuk mengambil resiko yang membangun, penghargaan serta penerimaan atas keunikan diri sendiri sebagai suatu berkah. Oke, begitu. Dan orang yang tabah dalam dirinya tuh selalu memetik beberapa manfaat. Di antaranya itu bisa membantu dalam proses adaptasi, lebih memiliki toleransi terhadap frustasi. Ya, senada dengan itu, penelitian lain juga menyimpulkan bahwa ketabahan ini dapat membantu mahasiswa, yakni dan juga pelajar, untuk tidak berpikir akan melakukan bunuh diri ketika stres dan juga putus asa, mengurangi akibat buruk dari stres, terus juga mengurangi kemungkinan terjadinya burnout. Burnout itu yaitu situasi kehilangan kontrol karena terlalu besarnya tekanan pekerjaan terhadap diri, sehingga sangat rentan dialami oleh pekerja-pekerja emergensi seperti perawat dan sebagainya yang memiliki beban kerja yang lebih tinggi. Mengurangi penelitian negatif terhadap suatu kejadian atau keadaan yang dirasa itu mengancam, dan juga meningkatkan penghargaan untuk melakukan coping yang berhasil. Lebih sulit ya untuk jatuh sakit yang biasanya dihadapkan oleh stres. Ketabahan hati itu dapat juga menjaga individu untuk tetap sehat walaupun mengalami kejadian-kejadian yang penuh stres. Terus membantu individu untuk melihat kesempatan lebih jernih sebagai suatu pelatihan untuk mengambil keputusan. Oke deh.